Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah psikologi komunikasi. Saya di sini akan membawakan sebuah topik bahasan masih dalam kajian psikologi komunikasi tentang komunikasi intrapersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, tahukah kalian bahwa komunikasi intrapersonal merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi? Jadi, eh, semua bentuk komunikasi yang kita pelajari hari ini dasarnya itu adalah dari komunikasi intrapersonal. Awalnya dari sini kemudian dikembangkan menjadi bentuk-bentuk komunikasi yang lain, sehingga kita ketahui bahwa banyak komunikasi bentuknya ya. Nah, apa pengertian dari komunikasi intrapersonal itu? Dari pengertiannya, kita tahu bahwa komunikasi intrapersonal adalah sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Kita juga bisa lihat pengertian dari Jalaluddin Rahmat terkait pengertian komunikasi intrapersonal, yaitu merupakan proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Jadi di sini ada 4 proses atau 4 tahapan, yang mana tahapan keseluruhan dari ini disebut sebagai proses atau disebut sebagai komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi, persepsi, kemudian memori, dan berpikir ya. Contoh kecil dari komunikasi intrapersonal, kita mungkin suka uh, atau pernah mengalami bahwa kita seringkali berbicara dengan diri sendiri. Bohong kalau kita tidak pernah mengalaminya, dan dari sini kita meyakini dan menyimpulkan bahwa komunikasi itu tidak hanya terjadi atau tidak perlu membutuhkan orang lain. Dan hal ini kita juga sering berbicara dengan diri sendiri di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, lanjut kepada tahapan komunikasi intrapersonal ini dirumuskan dari pengertian yang diberikan oleh Jalaluddin Rahmat. Ada 4 tahapan. Yang pertama, sensasi, kemudian masuk ke dalam persepsi, kepada memori, dan yang terakhir adalah berpikir. Sebelum masuk kepada tahapan sensasi ya, kita bisa lihat dulu nih ini. Kalian bisa lihat gambar di sini ya. Dari gambar yang ini dulu, mungkin kalian melihat ada yang menyimpulkan bahwa ini merupakan aliran sungai. Tapi juga ada yang lihat itu bukan aliran sungai, itu adalah sekumpulan orang yang memakai jubah warna putih. Kemudian juga di gambar yang sebelah kanan, kalian akan melihat orang yang sedang tiduran di jalan ya, atau orang yang sedang berdiri sebetulnya ya, gitu ya. Ini akan berbeda-beda. Nah, ini ketika kalian melihat ini kemudian merasakan sesuatu ya, kok aneh ya, itu apa gitu ya, ini yang disebut dengan sensasi. Kita masuk kepada sensasi. Jadi sensasi merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Jadi ketika kita menerima informasi ketika pertama kali, itu adalah sebuah sensasi ya. Dan proses sensasi terjadi melalui alat indrawi atau alat indera ya. Jadi saat alat indera menangkap sesuatu, itu adalah sensasi. Kemudian alat indera tersebut mengubah informasi yang ditangkap menjadi impuls-impuls saraf yang dimengerti otak. Jadi langsung dari alat indera yang digunakan ketika menangkap stimuli ya, atau stimulus, itu langsung mengirimkannya ke otak ya. Dan di sini kita akan tahu bahwa alat indera itu kan banyak. Misalkan kita melihat sesuatu,
dikirim ke otak dan dimengerti otak itu sebagai apa, mendengar sesuatu, ini suara apa, meraba sesuatu gitu ya. Ini kan tahapan awal menerima informasi itu dari meraba, oh ini adalah apa gitu ya. Nah, sehingga setiap orang ya dalam proses sensasi ini itu bisa berbeda-beda terhadap stimuli yang sama gitu ya. Dan penyebabnya itu ada banyak, yaitu faktor personal maupun situasional. Kayak yang awal ya, kita lihat ini orang ada yang melihat ini sebagai aliran sungai, misalkan ada juga yang melihatnya sebagai uh, orang-orang, semua orang berbaju putih itu bisa beda kan, tergantung orangnya itu melihat gitu ya. Kalau orang yang melihat dari dekat mungkin akan lebih jelas, tapi kalau yang dari jauh misalkan ya akan kelihatan samar gitu ya. Dan uh, yang ini pun akan beda ketika orang melihat dengan keadaan tegak berdiri seperti ini ya, itu terlihat mereka sedang tiduran ya. Tetapi kalau kita coba memiringkan gitu ya, apalagi kita mengikuti mereka, oh mereka terlihat seperti sedang berdiri gitu ya. Nah inilah yang dinamakan faktor-faktor penyebabnya itu bisa berbeda, itu ada faktor personal, faktor situasional, tergantung situasi dan keadaan individunya gitu ya. Kalau orang bisa melihat suatu objek itu bisa beda-beda, mungkin faktor personalnya itu ya mungkin yang satu penglihatannya masih normal, yang satu sudah minus gitu ya matanya. Dan kemudian kita lihat contoh lagi nih biar lebih mudah dipahami. Suhu di Cikarang, di Bekasi itu terasa sangat panas bagi orang yang berasal dari Lembang, Bandung. Tetapi biasa-biasa saja bagi orang Kabupaten Majalengka. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi padahal satu stimulinya itu sama, yaitu suhu di Cikarang Bekasi, tapi sensasi yang dirasakan oleh alat inderanya itu bisa berbeda bagi dua orang ini, yang satu berasal dari Bandung, yang satu berasal dari Majalengka. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkungan budaya atau pengalaman ya, yang tadi personal dan situasionalnya, bisa pengalaman pribadinya dan situasinya ya, lingkungan budayanya itu. Dia yang dari Lembang itu biasanya karena pengalaman di Lembang suhunya itu dingin, dia tidak pernah merasakan suhu panas. Sementara di Kabupaten Majalengka suhunya sudah hampir mirip dengan keadaan suhu Cikarang gitu ya, mungkin 38 derajat ke atas. Jadi ketika datang ke Bekasi, orang tua ini akan merasakan sensasi terhadap suhu yang berbeda ya. Gampang ya memahaminya. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan yang kedua. Setelah sensasi, masuk ke tahapan yang kedua adalah persepsi ya. Jadi di sini dikatakan persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi. Jadi ada kaitannya kan, karena di tahapan kedua berarti ada kaitan dengan tahap yang pertama, dengan sensasi yang tadi. Jadi ketika indera kita ya sudah uh, menangkap sesuatu ya, ketika tadi merasakan panas, melihat sesuatu, mendengar sesuatu ya, kemudian dilakukan pemaknaan terhadap hal tersebut. Nah ini yang disebut dengan persepsi gitu ya. Jadi dengan persepsi manusia bisa memperoleh pengetahuan baru, kemudian mengubah sensasi menjadi informasi. Kita melihat, kita menyentuh ice cube atau apa namanya, kotak-kotak es ya. Ketika anak kecil belum tahu itu rasanya apa, merabaknya ya, proses merabak itu merasakan dingin ya, itu adalah sensasi, sensasinya dingin anak kecil tersebut. Kemudian memperoleh pengetahuan baru di otak anak itu bahwa es ya, yang bentuknya kotak tadi, es kubus, kubus otak, kubus kubus es ya, itu rasanya dingin, rasa dingin sensasi, dan mengubah sensasi tersebut menjadi informasi. Oh, jadi es itu warnanya, rasanya dingin gitu. Nah, ini proses persepsi. Kita pun semua belajar mengenai sesuatu ya, memperoleh pengetahuan baru dari sensasi yang kita lihat. Kita membaca sesuatu misal, jadi tahu informasi gitu ya. Nah,
itu kan membacanya, melihat ya dengan indera kita itu sensasi. Kita meraba sesuatu, oh ini rasanya kenyal ya, oh yang kenyal itu apa gitu misalkan, oh yang kenyal itu adalah permen karet misalkan, atau misalkan oh yang halus dan bentuknya misalkan seperti ini gitu, ketika diusap-usap oh rasanya seperti ini ya, mengusap bulu kucing gitu ya, kayak gitu ya. Jadi itu kita belajar hal dari situ. Nah, ini di awal kita sudah dikasih tahu bahwa sensasi yang dirasakan oleh orang-orang itu bisa berbeda-beda ya, tergantung ada dua faktor tadi disebutkan. Dan persepsinya pun pasti akan berbeda-beda. Nah, ketika ada 3 orang buta meraba-raba suatu yang dinamakan gajah, mereka dikasih tahu bahwa ini yang di depan kalian adalah gajah. Tolong deskripsikan berdasarkan uh, apa yang kalian temukan dengan alat indera peraba kalian, yaitu tangan, karena orang buta ini tidak bisa melihat. Karena ini situasinya mereka berbeda-beda ya. Yang satu dia di sebelah sini memegang belalainya, yang satu di pas memegang bagian badannya, yang satu ekornya. Maka orang pertama menyimpulkan oh gajah itu ya memiliki belalai gitu ya. Ya, memiliki belalai, tapi dia mengabaikan informasi yang lain gitu ya. Kalau yang ini bilang enggak, gajah itu besar seperti tembok, gak ada belalainya ya, karena dia tidak menyentuhnya. Kemudian persepsi yang ketiga, gajah itu kecil kok gitu ya, bahkan bisa dipegang tangan dan panjang gitu, ada bulunya. Oh, karena dia memegang ekornya gitu ya. Jadi ini berbeda-beda persepsinya tergantung faktor orangnya gitu. Nah, ini ada contoh perbedaan sensasi dan persepsi ya. Kalau ketika Anda dalam situasi ya terdengar dosen memanggil nama Anda, misalkan nama Anda Agus ya. Agus, Anda melirik, ternyata kata dosennya enggak, saya memanggil Bagus, bukan Agus. Nah, ternyata kamu mendengar. Nah, kalau dalam pendengaran ini itu namanya sensasi. Mendengarnya itu Agus, padahal yang diucapkan adalah Bagus ya. Nah, kalau persepsi bedanya gini. Ketika dosen mengucapkan pakaian kamu rapi sekali gitu ya. Tetapi persepsi kamu gitu ya bisa beda, bisa menganggap itu sebagai ejekan karena kamu hari ini tidak menyetrika pakaiannya misalkan. Jadi kamu menganggap itu sebagai sindiran. Jadi kamu bisa aja marah gitu ya. Padahal bisa saja persepsi orang lain yang mempersepsikan hal tersebut berbeda dengan kamu. Jadi persepsi ini adalah hasil dari apa yang kamu dengar ya, kemudian mempersepsikan. Gitu. Seperti itu, ini perbedaannya ya. Kemudian ada skema ya, proses persepsi ya, gimana sih proses terjadinya persepsi itu. Ini sebuah contoh aja di dalam konteks indranya, itu adalah indera penglihatan ya. Anda melihat sebuah objek yang berwarna biru ya, indera mata menangkap objek tersebut. Nah, lalu kirim ke otak. Oh, yang biru tuh gini ya warnanya, kan warna tuh ada 7. Ternyata yang biru tuh ini kelihatan kalem gitu ya, kelihatan lembut. Kalau yang merah kan, wah terlihat mencolok gitu ya. Nah, mengolahnya dan mencari pengalaman sendiri sebelumnya. Gitu ya. Karena Anda sudah pernah mengenal warna biru, maka Anda akan segera memahami bahwa objek yang Anda lihat di kemudian hari adalah biru. Jadi kan Anda ketika melihat langit misalkan, oh ini warnanya biru karena tahu ketika pertama kali belajar ya, biru itu seperti ini ciri-cirinya, terlihat kalem, dilihat itu terlihat menenangkan. Oh ketika melihat laut gitu biru, oh ini biru.
Enggak ya, tiba-tiba menjadi kayak melihat api, oh api itu warnanya biru. Enggak, karena kita sudah mempelajari bahwa api itu berwarna merah, merah itu ciri-ciri dan karakteristik seperti itu, maka ketika melihat api itu bakal mengetahui dan memahami objek yang kita lihat itu adalah api gitu yang berwarna merah seperti itu. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor persepsi gitu ya, sehingga persepsi itu bisa berbeda-beda. Itu ada faktor fungsional. Ada faktor fungsional itu contohnya gini. Contoh ada seorang ibu rumah tangga yang di sekitar rumah dia tinggal di perumahan kompleksnya. Ibu ini dilihat atau dipersepsikan oleh orang-orang yang di sekitarnya yang memiliki persepsi terhadap dirinya ibu rumah tangga biasa, mengurus anak, anaknya yang masih kecil, melayani suaminya menjadi istri yang baik gitu ya. Dengan pekerjaannya terlihat pagi-pagi menyapu dan lain sebagainya. Tetapi bagi teman-teman kerjanya ketika ibu ini datang misalkan ke kantor, dia adalah seorang bos karena dia adalah pemilik perusahaan ya. Dia dipersepsikan ibu atau wanita yang hebat, yang Wonder Woman karena bisa memimpin banyak orang. Jadi faktor fungsional ini ya tergantung dia memerankan fungsi apa gitu ya di lingkungan yang mana, maka akan menjadi beda-beda gitu ya. Nah kalau faktor struktural ini kayak ada semacam struktur yang membangun ya sehingga menciptakan persepsi tertentu. Contoh ada ya seseorang yang dikatakan si A, dia itu ketika dijelaskan sama orang dia itu cerdas ya, rajin, impulsif, kritis, tetapi kepala batu dan memiliki sifat iri gitu ya. Tetapi ada orang orang itu punya sifat iri ya dan kepala batu, kritis, kemudian impulsif, tapi dia tuh rajin dan cerdas, ada sedikit rajin dan cerdasnya. Tapi yang lebih bagus si A. Kenapa si A akan lebih menarik dan bagus? Karena strukturnya kita cenderung melihat yang baik-baiknya dulu ya dan mengabaikan ya yang jelek-jeleknya kan. Tetapi ya kalau kita tahu bahwa yang B ini itu strukturnya, kadang-kadang kita kalau udah denger yang jeleknya aja, yang baiknya itu kalau udah dengar yang jeleknya, yang baiknya kadang-kadang lupa atau sebaliknya gitu ya, tergantung. Jadi orang tuh banyak melihat seperti ini, bisa sebaliknya. Nah kalau faktor perhatian di sini ada faktor eksternal ya, intensitas stimuli atau kebaruan atau keulangan. Contoh di kelas kita misalkan ya, di kelas psikologi komunikasi ini ada seseorang yang memakai baju yang mencolok gitu ya, yang beda dari yang lainnya. Ini akan yang lebih membuat orang lebih cenderung mempersepsikan dia dibanding teman-temannya karena dia intensitasnya sangat dominan di kelas tersebut. Bajunya misalkan hijau muda atau merah ngejreng, akan dilihat wah baju dia sangat ngejreng sekali ya, sangat-sangat apa ya, cerah gitu ya. Kemudian kebaruan nih, kalau misalkan ada sesuatu yang baru kita lebih cenderung ya perhatian kita itu uh, ke sana gitu dan persepsi kita akan mulai lebih menginginkan mempersepsikan hal-hal yang baru gitu ya. Dan sifatnya perulangannya kalau terus-terusan ini bolak-balik mondar-mandir di hadapan kita ya, informasi tersebut atau stimulinya ya, kita akan cenderung mempersepsikan hal-hal yang ini ya. Nah internal itu dari biologis dan sosiopsikologisnya dari dalam dirinya. Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 3 ya teman-teman. Kemudian tahap yang ketiga adalah memori. Setelah kita menangkap sesuatu dengan indera kita kemudian mempersepsikannya, maka ada proses selanjutnya yang ketiga adalah proses memori, yaitu menyimpan informasi dan mungkin di suatu saat nanti adalah memanggilnya kembali. Jadi memori itu proses penyimpanan informasi dan pemanggilannya kembali suatu saat nanti. Jadi makanya memori itu kan disimpan. Kayak kita dulu ada punya memori ya, memori HP, memori PS itu disimpan datanya dan suatu saat ketika mau digunakan lagi dibuka lagi di memori.
Nah, di dalam memori ini ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama adalah perekaman yang dinamakan encoding, kemudian penyimpanan storage, dan pemanggilan retrieval. Jenisnya dari pemanggilan ini itu ada 4: pengingatan, pengenalan, belajar lagi, dan ready integrasi. Perekaman ya ini ada tahap awal ketika semuanya sudah ya, didapatkan. Di tahap ini ya direkam, mencatat informasi yang didapatkan, ya, mencatat stimuli yang didapatkan. Ini proses pencatatan. Kemudian menyimpannya di dalam otak. Ini proses penyimpanan di dalam otak itu sama saja ya. Kita semacam menyimpan data-data. Gitu. Jadi bagian-bagian tertentu. Jadi otak juga ada bagian-bagian tertentu. Ada bagian kenangan gitu ya. Itu ada bagian apa gitu ya, kayak gitu di mana itu kan. Kalau di folder-folder juga kita kan di flashdisk yang ini bagian penting, ini bagian apa kan disimpan berdasarkan klasifikasi yang kita inginkan. Nah kalau yang pemanggilan ini, kalau kita ingin memanggilnya, mengingatnya suatu saat nanti, ada proses pengingat. Kita coba ingat-ingat apa ya info dari teh kalau bahasa Sunda gitu ya. Aduh lupa lagi siapa ya kamu teh, siapa yang pernah ketemu. Nah coba ingat lagi di otak ini apakah masih tersimpan gitu. Kemudian pengenalan, nah, ini mengenali lagi, pengenalan ya. Coba mengenali dari berdasarkan apa yang ini mana berdasarkan ini ya, mengenali oh ini tuh siapa ya, coba mengenali lagi dari ciri-cirinya gitu ya. Kemudian belajar lagi, ini semacam kalau kita pernah mempelajari sesuatu, misalkan halaman pertama, kemudian kita mempelajari halaman kedua, itu kadang-kadang yang pertama belajar lagi, diulangi lagi. Jadi ya ini proses belajar lagi itu ya tujuannya untuk mengingat lagi pemanggilan memori tersebut ya. Nah kalau redintegrasi itu proses di mana kita akan mengaitkan suatu peristiwa ya. Kalau kita pernah ada di peristiwa tersebut atau di kenangan tersebut, contohnya kita datang ke suatu tempat makan misalkan, dari putaran lagu misalkan lagunya judulnya misalkan Easy on Me dari Adele. Kok saya mengingatkan lagu ini ya dengan mantan gitu. Ketika saya sama mantan pertama kali mendengar lagu ini bareng-bareng di satu kafe, atau menyetelnya dengan mantan bareng-bareng di suatu tempat, misalkan di suatu danau atau di suatu tempat rekreasi, sedang duduk berdua gitu. Pas kalian datang ke suatu tempat makan, lagu itu diputar lagi dan saat itu kan sedang putus ya dengan mantannya, atau mencium bau parfum. Wah ini kayaknya parfumnya bakarat ya, jadi ingat ya sama dia, aduh itu kan ingat lagi sama mantan gitu ya. Jadi ini proses reintegrasi ya. Nah dalam mekanismenya memori itu ada 3 ya, berdasarkan cara kerja memori. Itu ada yang pertama disebut disuse theory. Disuse theory itu beranggapan bahwa ya memori itu ada kalanya tumpul, harus dilatih terus gitu ya. Jadi memori itu harus terus dilatih ingatannya. Tadi kan belajar lagi gitu ya. Kalau lupa belajar lagi. Biar apa? Biar tetap ingat. Makanya banyak guru yang beranggapan bahwa harus melatih ingatan siswanya. Jadi banyaknya kan sistem pendidikan kita tuh menghafal, hafalan, bukan pemahaman gitu ya. Bukan pemahaman. Jadi itulah berdasarkan teori ini. Kalau interference teori itu kayak gimana sih? Ya. Jadi interference teori ini ya kayak semacam tadi yang belajar lagi. Jadi contohnya ketika kita mempelajari atau menghafal Al-Quran, misalkan menghafal buku di halaman pertama dan halaman pertama sudah ingat, halaman kedua ketika kita menghafalnya, misalkan maju ke halaman yang kedua, maka halaman pertama itu, memori yang pertama itu akan berkurang. Dan ini
uh, harus dikuatkan lagi. Jadi kayak ada tarik-tarikan ya. Ketika hafalan itu sudah fokus yang kedua, itu ada pengurangan di hafalan pertama. Ya. Ketika hafalan yang ketiga, hafalan kedua akan sedikit berkurang, ditambah lagi, diulang lagi, maka harus ada pengulangan. Nah, yang ketiga adalah teori memproses informasi. Jadi dalam teori ini dikatakan bahwa sebetulnya fungsi otak kita atau memori kita itu dalam memprosesnya ya adalah seperti halnya mempunyai lokasi-lokasi tertentu kayak tadi saya jelaskan di awal bahwa uh, ketika memprosesnya itu memori yang penting akan tersimpan, memori yang kurang penting akan dihapus. Jadi mereka tuh ada sistem sendiri, kerja sendiri, kayak ada pegawainya di dalam bagian penghapusan data yang nggak penting dihapus. Pernah nggak sih kalian ingat film SpongeBob ketika SpongeBob itu jadi seorang pelayan profesional disuruh oleh Squidward karena Squidward akan kedatangan Squilliam karena dia mengklaim bahwa Squidward punya rasa yang mewah. SpongeBobnya itu dikasih buku dan harus dipelajari dalam waktu sesingkat mungkin, buku tentang pelayanan restoran perlawanan. Di memori SpongeBob terhapus semuanya, ini yang nggak penting semuanya gitu kan, dia dihapus. Yang penting yang disimpan adalah terkait pelayanan ya. Nah, saat ditanyakan namanya dia lupa karena sudah dihapus. Nah, kayak gitu kan. Ini sedikit terlewat ya tadi dalam proses penyimpanan. Ini agak kembali itu ada penyimpanan aktif. Nah, ini kaitannya karena ini masih berkait kepada teori yang ini. Jadi saya teringat. Ada penyimpanan pasif. Kalau penyimpanan aktif itu kadang-kadang kita menambahkan lagi informasi yang kita dapat gitu ya. Ketika menyimpan itu ditambahkan lagi dengan asumsi kita atau persepsi kita gitu. Makanya suka timbul desas-desus atau apa namanya fitnah kan. Nah, itu fitnah itu muncul ketika processing information atau ketika penyimpanan kita tambahkan tuh dengan asumsi kita. Sementara kalau penyimpanan yang pasif, ketika kita menyimpan informasi ya sesuai apa adanya, jangan ditambahin dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita berbicara, oh ya kayaknya gini ya, oh iya sih itu mah jangan-jangan kemarin itu yang ditemuinya yang di jalan tubuh istri orang, jadi suami ibu itu ketemuan sama perempuan lain. Ketika disampaikan lagi itu ya kayak gitu, karena kita menyimpangkan, mengasumsikan seperti padahal yang ditemuinya adalah sepupunya gitu ya. Gitu teman-teman ya, paham ya dari sini gambarnya. Nah, proses yang terakhir adalah berpikir. Ketika sudah disimpan oleh memori ya, kemudian diolah dan dimanipulasi informasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan respons. Fungsi berpikir itu apa sih? Yaitu untuk memecahkan persoalan ya. Ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri, kayak gini, seperti itu, seperti ini. Contohnya ya, contoh kecilnya kita akan berbisik-bisik berbicara dengan diri sendiri. Dan itu endingnya kita berpikir kan, dan akhirnya menentukan persoalannya. Endingnya atau eksekusinya tuh mau seperti apa ya. Ketika contoh konteks lapar. Lapar itu kan sensasi yang dirasakan ya. Kok lapar ya? Gitu ya. Kemudian atau gini, perut kita sakit. Kok perut saya sakit ya? Nah, kemudian dipersepsikan, oh yang sakitnya di sebelah sini bahwa ini lapar. Nah, kemudian memori itu memanggil gitu ya. Memori-memori kalau lapar tuh enaknya apa ya, jam segini tuh bakso kayaknya misalkan, saya tuh pengen apa. Nah, coba mengingat-ingat lagi gitu ya, makanan yang enak yang cocok dimakan itu. Kalau panas kan, oh saya berarti harus beli es ini gitu ya, beli apa dalgona atau teh apa gitu ya. Nah, kemudian setelah dipanggil di member tersebut, akhirnya kita akan memecahkan persoalan tersebut. Atau yang kedua itu berkaitan juga menetapkan keputusan. Oke, saya harus makan di kedai Arta misalnya, atau saya harus makan di apa di food courtnya Skywalk apa sih yang di Unpad tuh ya, di atas gitu. Jadi seperti itu contohnya ya.
Kemudian menghasilkan sesuatu yang baru ya, ini juga sama ya, berupa hal yang baru ya, setelah berpikir gitu kan. Nah contoh ini ya, um, di bawah ini adalah 9 titik yang disusun dalam segi 4. Buatlah pola yang membentuk sebuah huruf abjad ya. Ini misalkan pola HP, pola HP itu huruf abjad. Kita bisa aja kan Z ke sini ya, atau bisa Y ke sini. Oh Y nggak bisa. Atau bisa huruf L ke sini, atau huruf G ke sini ya. Nah, ketika menangkap tulisan dan titik, oh kita melihat ini ada titik, ada 9, warnanya merah. Ini sensasi yang dirasakan. Oke. Membaca dan memahami perintah di sini. Ini proses persepsi ya. Dan memahami garis sebagai segi 4. Oh, segi 4 itu kayak gimana sih gitu. Ini. Dan memahami huruf sebagai abjad, ingat-ingat oh abjad tuh yang A, B, yang kayak huruf G gitu ya. L, oh itu adalah memori. Kita punya memori tentang apa yang abjad. Garisnya tuh kayak gini. Kalau L narik ke bawah, narik ke pinggir. Dan ketika memutuskan melakukannya itu adalah eksekusi. Berpikir ya. Uh, Ketika sudah berpikir, ketika memikirkannya, eksekusinya kayak gimana, ya, ya nanti fungsinya adalah memutuskan, mengerjakannya gitu. Jadi kaitan kan, kayak gitu kan. Nah, kemudian dipengaruhi oleh apa saja sih berpikir itu? Nah, ada dua seperti biasa, faktor personal dan situasional, dan ada dua macam berpikir. Ya, menurut Jalaluddin Rahman. Ada dua macam berpikir menurut Jalaluddin Rahmat ya, ada berpikir austik, ada berpikir realistik. Proses berpikir austik adalah proses berpikir yang sangat-sangat pribadi, intim antara dirinya sendiri, menggunakan simbol-simbol dengan makna yang sangat pribadi dan tidak dikenal orang lain ketika kita memikirkan yang berkaitan dengan lamunan atau hayalan atau fantasi ya. Kita mikir, memikir melamun, menghayal, berfantasi gitu ya. Itu kan diri sendiri, gimana ya kalau rasanya saya punya pacar yang cantik gitu ya. Enak ya kayaknya gitu ya. Terus gimana ya rasanya kalau saya punya mobil gitu ya, di usia segini gitu, mobil Fortuner misalkan, mobil Pajero gitu, atau mobil apa sedan gitu ya. Kita menghayal gitu kan, fantasi. Atau berkali gimana sih rasanya kalau nanti saya punya istri dua, kayaknya seru deh, kayaknya fantasi, belum kejadian. Kalau berpikir dalam hal menyesuaikan diri dengan nyata, itu ada proses deduktif dan induktif. Berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Nah ini kan yang realistis dan keadaan gitu ya. Dari kalau deduktif itu kan, induktif dan evaluatif itu kan kaitannya dengan kenyataan. Contoh ya, kalau dari deduktif itu dari khusus ke umum atau umum ke khusus ya. Nah kalau dari umum ke khusus, kita memikirkan dulu sesuatu yang global, kemudian oh yang spesifiknya itu kayak gini khususnya. Evaluatif itu yang bersifat mengevaluasi. Jadi seperti itu ya. Dan mungkin pertemuan kita atau materi tentang komunikasi interpersonal saya kira cukup ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk absen dan penilaian ya pada pertemuan ini itu berdasarkan kuis ya. Saya ingin teman-teman nanti mengisi kuis ya yang saya kirim di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa mengisinya. Kuis ini untuk mengukur atau mengasesmen sejauh mana teman-teman memperhatikan materi yang saya berikan walaupun online. Kalau orang yang benar-benar membuka materi saya,
memahami dari awal sampai akhir secara komprehensif, tidak di skip atau tidak loncat-loncat, ya kelihatan kalian berarti mencerna semuanya dengan baik, atau dalam arti lain kalian bisa dikatakan masuk di materi di kuliah ini, di mata kuliah ini, masuk walaupun secara online kalian hadir, menghadirkan diri kalian terhadap video ini, tahu dan bisa mengisi kuisnya. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa mengisi kuis tersebut, ya kalian harus buka. Ya kalau nggak buka dari awal nggak bisa. Kalau kalian ingin coba ya cari-cari jawabannya ke teman biar cepet gitu ya. Ya di sini kalian sedang melakukan pembodohan, dan teman kalian yang membuat kalian bilang kalian jadi bodoh dan tidak rajin. Ya. Ini akan menjadi budaya yang jelek ya teman-teman, jangan dibiasakan seperti itu. Mungkin pokoknya teman-teman harus berusaha hal yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.